Gua tahu apa yang ada di pikiran lo. Tapi maaf ya, gua nggak jualan pulsa. Lagian kalau gua butuh pulsa, gua cukup SMS. Mama minta pulsa, kirim. Udah. Penampil sebelumnya Akda, dia rasis ya, Sara. Udah Sara, salah pula agamanya. Ya, saya Dani dan saya seorang penganut agama Buddha. Dan kalau misalnya di Kristen Katolik, di batu nisannya biasanya ada tulisan Rest in Peace ya. Itu nggak sama yang Buddha. Cocoknya itu ada tulisan Keep Fighting. Karena karena abis meninggal harus reinkarnasi lagi. Ya, sebagai seorang warga keturunan Cina ya, gue pastilah pernah mendapatkan satu perlakuan diskriminatif. Dan yang paling sering itu adalah kami orang Cina itu sering dianggap orang yang pelit. Dan mumpung di sini gue kasih tahu ya, kita nggak sendirian. Karena setahu gue itu ada 3 suku, ada 3 ras di Indonesia yang sangat identik dengan pelit. Yang pertama Padang, yang kedua Cina, dan yang ketiga Cina Padang. Tante gue seorang Cina Padang, untuk informasi. Dan dia itu bukan pelit lah ya, bahasanya apa ya, penyayang makanan. Penyayang makanan, jadi kalau misalnya ada makanan gak habis, sayang dibuang, dimasukin ke kulkas. Tapi besoknya lupa, kayak gitu aja terus, berulang-ulang, sampai lama, sampai banyak. Dan kadang-kadang kalau misalnya gue sama emak gue kesana, kita bisa main itu ya, tebak-tebakan tanggal kadaluarsa. Dan saking banyaknya, saking lamanya itu makanan di kulkas, pernah satu ketika tuh ada sapi datang ke sana, nyamperin kulkasnya. Katanya mau ngelayat daging emaknya ya. Gitu. Dan jadi Cina belum afdol kalau belum berdagang. Emak gua, enci gua, engkau gua semuanya berdagang. Tapi gua beda. Gue memilih sebagai pekerja. Kerjanya di toko emak gue. Ya, di sana tokonya toko material ya, bangunan. Jadi buat anak-anak SMA di sini kalau lulusan nanti butuh cat semprot, ke toko gue aja. Murah. Bekas tahun kemarin soalnya. Dan ngadepin konsumen juga kadang nyebelin. Nyebelinnya itu ya masih oke lah ya kalau misalnya ditawar harga gitu gila-gilaan ya oke. Nah gue pernah bukan harga yang ditawar tapi jam tutup toko. Jadi waktu itu dia nanya kan tutup tokonya jam berapa? Jam 5 bang. Oh udah jam setengah 6 mbak ya. Toko bapak kau. Juga kalau misalnya di toko bangunan ada cat ya, biasanya kalau milih warna cat itu ada brosurnya. Dia masih orang yang sama, dia nanya ke gua, ini terangan yang mana lah ya, yang kiri apa yang kanan? Gua diem, gua lihat, gua amatin terus gua jawab, yang kiri bang. Salah kau nih, yang kanan lah. Apa maksud kau? Gak usah nanya loh. Pertanyaannya udah kayak pertanyaan pacar ya. Serba salah jawabnya pasti. Dan ngomongin pacaran, ya 2 mingguan yang lalu gue baca koran Tribun Jambi, di sana bahasannya itu tentang seks bebas di kalangan muda. Mumpung di sini gue kasih tau aja. Itu menarik karena di sana ada survei beserta alasannya. Kenapa kalangan muda di Jambi terjerumus ke dalam seks bebas. Dan alasan yang paling menarik buat gue, sekaligus miris, itu ada satu alasan yang bilang
cowoknya ngancem pacar untuk dapetin seks. Kalau enggak, pacarnya, si cowok itu tadi, bunuh diri. Lo bisa baca, lo bisa cari di Google atau di toko toko koran bekas. Dan itu tau nggak artinya apa? Tau nggak artinya apa? Cowok kayak gitu, nggak mampu bayar PSK. Sampai-sampai gadain harga dirinya buat dapetin seks. Lo pikir ngancem bunuh diri kayak gitu bisa buat beli beras apa? Pak, kalau misalnya saya nggak dikasih beras, saya mau bunuh diri aja. Kalau gue dengar kayak gitu, tahu apa yang gue lakuin? Gue kasih pisau, mati aja mas. Dan kalau itu sampai kejadian di sama pacar lo, ngemis seks gitu, saran gue tanyain satu hal ini aja, simple. Udah punya asuransi belum? Jadi matinya nggak usah nyusahin gitu. Dan untuk yang masih sekolah, masih kuliah dan belum bekerja, gue cuma pengen, kalau misalnya kedepannya lu pengen melakukan seks bebas, gue cuma pengen nanya ya. Gue cuma pengen nanya, simple. Lu pernah mikir nggak? Beli alat kontrasepsi, beli kondom, pakai duit orang tua lo. Kalau itu kejadian ke gue, orang tua gue pasti marah lah. Ya salah satu marahnya ya mungkin karena kenapa nggak sekalian dibeliin aja gitu. Dan yang terakhir ini ya, terakhir selain itu juga beberapa minggu yang lalu gue lihat di TV itu ada berita lantaran kelamin anaknya mengecil, ibu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Seriusan, itu di Jakarta ada. Dan gue bingungnya, ya tahu dari mana gitu, mengecil. Emangnya diukur tiap hari? Pas baru bangun tidur gitu, oh, mak ngapain mak? Ya udahlah, anak kecil, kelaminnya kecil, ya udah wajar gitu. Yang nggak wajar, anak kecil, kelaminnya lebih besar dari punya bapaknya. Bapaknya yang mati karena bunuh diri, karena malu ya. Ya udah, sekian nama gue Danny Wicks, terima kasih.